Ketemu lagi di Hot Room, terdakwa yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang dituduh melindas mati pacarnya. Ahmad Saroni, anggota DPR yang terhormat, yang terkenal jago di Instagram, yang menyaingi Hotman 911. Coba uraikan dulu apa temuan Anda dalam kasus ini. Terima kasih, selamat malam ya. Yang pertama, saya ini kan ngikutin kasus ini dari awal. Ya. Dari proses dinamika terjadi video beredar sampai proses dinamika terjadi persidangan. Ya. Pada saat persidangan itu diputuskan bebas, Ya. dan saya baca, saya tergugah gitu. Oke. Ini yang saya katakan cuman satu adalah, ini hakim sakit. Apa? Ini hakim sakit. Sakit apa? Sakit hakimnya. Oke. Nah, sakit apanya kita nggak ngerti. Pokoknya ini orang tiga-tiganya adalah hakim yang sakit memvonis bebas tindak pidana perkara yang mutlak yang terjadi setahun lalu. Apa kesalahannya? Bukti fakta yang ada diabaikan. Ya. Dan kebiasaan, kawan, kebiasaan tuh hakim terkadang kita saya jadi saksi selalu mengabaikan apa yang mau disampaikan oleh saksi. Ya. Dan itu terbukti bahwa yang disampaikan oleh lawyer dari korban. Nah, tapi Ya, terutama fakta-fakta yang tidak diperdulikan apa? ya itu tadi, masalah visum aja yang simple, yang kelihatan. Kan dari nggak visum aja kelihatan. dokter forensik itu nggak mungkin hanya menyampaikan hasil daripada otopsinya. Ya. Ini kan kelihatan. Benar. Jelas terbukti dan faktanya ada. Ya. Dan yang paling aneh, kenapa yang bersangkutan hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol? Dinyatakan begitu ya? Nalarnya di mana gitu? Ya. Teman saya ini pemabok semua, nggak ada yang mati. Kun walaupun pingsan dia, Ya. pingsan aja dia mabok. Benar. Nggak ada, bolehlah tanya di republik mana yang orang mabok mati. Jangan Nggak tanya ada. Hotman, jago dansa nih. Nah, Ya, terus? jadi saya menyatakan bahwa kalau hakim ini nggak punya TV dan nggak punya gadget bagus, saya beliin gitu. Ya. Dan kalau ini mau membuktikan transparansi secara terbuka, Kompolnas turun tangan, Ya. Komisi Kejaksaan harus turun tangan. Kemarin ke Komisi 3 udah datang keluarganya. Sudah datang, diterima, saya terima kok. Saya minta penjelasan bahwa apa yang membuktikan hasil otopsi dan sudah dijelaskan oleh pihak Terus keluarga korban. ada emosi sama Komisi 3. Ya pasti emosi. Nah, terus ngapain kalian? Hanya emosi doang atau apa? Bukan. Emosinya kita, latar belakangnya adalah kita mau lihat KY dalam hal ini untuk memeriksa yang bersangkutan sebagai etik. KY tidak akan bisa membuktikan kalau sudah substansi hukum. Kenapa Secara- nggak ke Mahkamah Agung? Sorry Bang Hotman, secara etik iya harus dilakukan oleh KY. Tapi kan Mahkamah Agung di bidang pengawasan dalam hal ini kan bisa menyelidiki apa yang terjadi. Dan 3 lembaga harus turun tangan untuk membuktikan fakta faktual yang terjadi, dari mana problematika apa yang divoniskan oleh hakim secara langsung. Terima kasih Pak Ahmad Saroni. Kalau gitu kita tanya kepada KY. Halo Pak KY. Pak Joko, KY. Selamat. Apa? Assalamualaikum, selamat malam. Wassalamualaikum. Bang Faris. Apa tidak lanjut dari KY? Oke. Silakan Pak. Gini ya, sebenarnya kita informasikan bahwa pada hari Senin ya 29 Juli 2024 Komisi Yudisial telah menerima ya pelaporan tentang putusan bebas dari PN Surabaya. Waktu itu yang datang adalah keluarga korban yang didampingi oleh kuasa hukumnya, dalam hal ini Mas Dimas. Juga datang pada waktu itu juga Ibu Rieke Diah Pitaloka ya, sebagai anggota DPR RI. Waktu itu sudah diterima oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial dan didampingi oleh Kepala Biro Investigasi. Nah, yang sudah dilakukan pada waktu hari Senin itu kan sudah diterima, kemudian sudah diberi nomor pendaftaran. Setelah diteliti, dianalisis, pelaporan tersebut sudah dianggap lengkap, langsung sudah diregister. Nah, setelah diregister artinya yang bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah melakukan pemeriksaan kepada para saksi
Yang pertama tentunya yang diperiksa terlebih dahulu adalah para saksi pelapor. Jadi nanti kalau, nah ini kan ada ketentuan di Perkay ya, bahwa panggilan itu minimal 3 hari ya sebelumnya harus diterima. Oleh karena itu mungkin Mas Dimas ya, termasuk saksi-saksi yang diperlukan oleh Mas Dimas nanti kemungkinan minggu depan Komisi Yudisial sudah memanggil saksi pelapor termasuk saksi-saksi yang diperlukan. Nah setelah itu selesai baru memeriksa saksi-saksi terkait misalnya yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Misalnya kalau di Pengadilan Negeri Surabaya nanti ini kan sudah kita tunjuk ya tim di Kayu itu ada 7 tim. Nah setelah laporan kemarin sudah kita tunjuk timnya siapa, termasuk tenaga ahlinya siapa. Nah artinya kalau memang diperlukan misalnya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya juga perlu diperiksa, itu tergantung kepada keperluan tim. Yang jelas biasanya kalau panitera pengganti biasanya juga diperlukan karena untuk memerlukan BAS berita acara persidangan. Nah selain itu pasti akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait ya. Misalnya kalau diperlukan oleh tim termasuk tenaga ahli, misalnya teman-teman dari kejaksaan yang ikut melakukan penuntutan itu bisa dilakukan pemeriksaan. Nah perlu saya informasikan bahwa sebelum dilakukan laporan ya, padahal pada saat dibacakan putusan itu kan tanggal 24 Juli itu kan memang Komisi Yudisial telah mendengar lah bahwa itu merupakan ada semacam pendapat dari masyarakat termasuk media bahwa putusannya itu sangat kontroversi ya. Selain itu juga dianggap menciderai ya dari rasa keadilan. Sehingga waktu itu KY sudah mengambil langkah cepat ya, artinya mengambil langkah cepat tanpa menunggu laporan dari masyarakat. KY sudah saya selaku Kabid Waskim dan Investigasi merekomendasikan kepada Kepala Biro. Terima kasih Pak. Kita akan tanya lagi pertanyaan berikutnya. Sementara kita tanya dulu Pak Gayus Lumbun. Bapak sebagai pensiunan Hakim Agung, apa komentar Bapak atas kasus ini? Ya, ini merupakan satu reaksi hukum yang timbul di masyarakat. Ya. Tentunya kita mempunyai kewajiban untuk bisa membaca reaksi hukum ini terjadi dengan demikian gagap gempita. DPR juga bereaksi kuat. Nah, dalam pandangan saya, tentu saya tidak serta-merta akan menyalahkan putusan hakim ini. Ya. Yang pertama kita akan ukur. Ukurannya apa? Ukurannya pertama tentu yang kurang baik adalah profesional misconduct. Artinya satu pelanggaran profesi yang tidak bertanggung jawab. Kalau visum total diabaikan, apa itu pelanggaran? Ini kan satu kesatuan. Apa? Visum et repertum itu tidak berdiri sendiri Pak. Itu ada pada alat bukti, datur kuhap. Itu hanya satu bagian mungkin dari 5 hal itu. Tapi yang penting adalah bagaimana misconduct dari profesi hakim dan yang lain ya. Saya akan mengatakan yang lain. Karena apa? Hakim tidak berdiri sendiri. Dan khusus fokus kasus ini, misconductnya di mana atas kasus ini oleh hakim? Ini dugaan untuk mengukur. Dugaan apa? Belum. Kita akan mengukur dulu apakah ini yang semestinya hakim itu menegakkan satu court excellence. Artinya. Tadi dia bilang udah sakit. Ya boleh. DPR kan punya kewenangan yang luas untuk mengukur agar rakyat terlindungi. Itu wajar. Tetapi kan hakim ini tidak sendiri. Hakim itu teamwork yang namanya JPU diawali dari penyelidikan. Ada nggak kecurigaan di Bapak kalau rekonstruksi diakui oleh si terdakwa semuanya, di BAP diakui perbuatannya, di visum ada semuanya, tapi total itu tidak diindahkan oleh hakim. Pandangan Bapak sebagai hakim. Bapak tidak terpikir lebih dahulu. Apa? Bapak tidak terpikir. Dakwaan-dakwaan dimulai dari 334. 341 ayat 1 dan 3. 359 itu ringan semua. Yang berat hanya 1 334. Itu 7 tahun dan 2 tahun sampai 5 tahun. 338. Nah,
Oleh karena itu ini berkait-kaitan Pak Hotman. Tidak berdiri sendiri hakim ini. Hakim harus berkaitan dan tidak boleh dilawan itu pasal. Dia tidak boleh merubah. Artinya apa? Kalau misconduct-nya ada di hakim, apakah tidak ada di jaksa dan tidak di kepolisian, di penyidik? Terima kasih Pak. Pak Hairul. Ya. Coba gerak cepat, apa yang salah dalam putusan ini? Ya, saya kira ada dua segmen peristiwa yang terurai dalam dakwaan. Pertama, peristiwa terkait dengan dari lift sampai dengan peristiwa di basement di mana diduga dilindas. Ya. Kedua, peristiwa setelah itu, apa yang dilakukan terdakwa setelah itu. Ya. Saya kira dua persoalan ini sebenarnya menggambarkan masalah ini masalah apa? Terus? Seperti itu. Tapi hakim yang saya baca dari putusan hanya fokus terkait dengan apakah ada perbuatan terdakwa secara konkret yang berhubungan dengan kematian korban. Ya. Yang dimana dalam visum kematiannya adalah akibat luka pada hati yang menyebabkan Jadi yang salah macam-macam. apa? Yang salah di hakimnya apa? Ya, kalau saya melihat sih hakim tidak mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang sudah tersusun sebenarnya cukup baik di dalam surat dakwaan itu. Ya. Dakwaannya kan alternatif kumulatif. Ya, ada 3 dakwaan. Yang pertama 338, yang kedua adalah 351 ayat 3, yang ketiga itu yang ke-1 adalah 359 dan Jadi yang kedua adalah 351 ayat 1. Ini total salah. Kalau yang pertama ini putusan belum inkrah, karena masih ada upaya hukum kasasi. Untuk tahap sekarang ini putusan ini salah atau tidak? Dalam pandangan saya, hakim hanya melihat satu segmen saja dari persoalan ini, yaitu soal kematian korban dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Padahal ada 2 fase perbuatan yang tadi saya gambarkan, dan 2 fase itu bisa terlihat dari bukti-bukti yang disajikan, baik saksi-saksi maupun visum. Maksud Anda bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan itu di fase pertama tidak dipertimbangkan? Ya, di fase pertama penganiayaannya, pemukulan dalam lift, mukul dengan botol, itu tidak dipertimbangkan? Itu tidak tergambar pertimbangannya tentang apa luka-luka di kepala, di sikus, apa putusan hakim mengenai hal itu tidak dipertimbangkan. Tidak digubris sama sekali? Tidak dipertimbangkan. Tidak digubris sama sekali? Yang kedua, ketika terdakwa mengetahui karena di stop oleh satpam bahwa ini korban ada di situ, mungkin diduga terlindas, yang tadi digambarkan bukan dibawa ke rumah sakit, bahkan tapi dia mengaku tidak mengenal, dibawa ke apartemennya, sehingga pertolongan dari segi medis kepada si korban ini terlambat. Dari segi kelalaian penyebab kematian pun udah kena ya? Sebenarnya sudah muncul 359 KUHP sebenarnya sudah terlihat dari gambaran itu. Nah, sayangnya tidak tergambar pertimbangan hakim yang sangat langsung konkret. Semua kejadian tersebut diabaikan oleh hakim. Kita ketemu lagi di berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.